Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya ada di salah satu kapsul hotel yang ada di Jakarta. Namanya itu Sakti Kapsul Hotel. Jadi kalau kalian yang ingin berkunjung ke sini juga, silahkan kalian cari di Google aja Sakti Kapsul Hotel. Nah, sebenarnya hari ini saya tidak ada niatan untuk membuat video, tapi setelah saya masuk ke ruangan ini, tiba-tiba saya kepikiran, wah gimana kalau saya membuat video untuk review hotel ini. Karena kenapa? Menurut saya hotel ini sangat unik dan keren gitu ya. Karena ini adalah pengalaman pertama saya nginep di kapsul hotel. Kalau misalnya di antara kalian udah ada yang pernah nginep di kapsul hotel, mungkin ini adalah hal yang biasa aja. Tapi bagi saya yang pertama kali nginep di kapsul hotel ini adalah sesuatu yang luar biasa ya, dan keren banget gitu. Pengalamannya keren lah kayak gitu. Kemudian yang kita mau review ya. Jadi kalau kita mau review itu kita bahas satu-satu dulu fiturnya. Nah, yang pertama yang mau saya bahas ini adalah ruangannya. Jadi kalau untuk ruangannya itu saya kira seperti yang bisa kalian lihat itu nggak terlalu luas ya. Nih, bisa lebarnya itu kurang lebih cuma segini nih ya. Kurang lebih 1 meteran lah, 1 meter. Kira-kira 1 meter 20 atau 1 meter 30 cm kurang lebih ya. Kemudian panjangnya itu dari sana sampai sini ujungnya itu kurang lebih 2,5 meter lah ya, 2,5 meter. Jadi kalau kita mau tiduran itu selonjoran cukup lah, kecuali kalau bagi orang yang luar negeri mungkin yang tingginya sampai 2,5 meter lebih kayaknya nggak bakal cukup ya. Tapi kalau kita buat orang-orang Indonesia mah pasti bakalan cukup kok. Tingginya juga nggak tinggi-tinggi amat nih, kurang lebih cuma 1 meter sampai di atap sini nih. Lihat ini kayak gini, cuman 1 meteran kurang lebih ya, 1 meter. Jadi nggak terlalu luas ya. Jadi kalau misalnya kalian yang ingin istirahat dengan nyaman dengan ruangan yang 3x3, saya kira tempat ini nggak rekomendasi ya, karena ya seperti yang kalian lihat ruangannya nggak terlalu luas. Jadi di sini itu ruangan cuman untuk tidur aja emang ya, cuma buat tidur dengan buat nonton TV yang ada di belakang saya gitu. Terus barangnya disimpan di mana dong ya? Yang kedua itu ada locker di depan. Jadi di depan itu ada locker, nanti abis ini saya perlihatkan videonya juga. Jadi di depan itu ada locker itu buat nyimpan barang. Jadi kalau kalian kesini dengan membawa barang yang banyak, itu bisa nyimpan barangnya di locker yang ada di depan kayak gitu. Jadi di sini itu ada locker-locker gitu buat nyimpan barang. Nah kalau saya kan 202, ini 202 nih, kelihatan gak sih? Nah pokoknya 202. Nah yang menarik itu adalah kalau buat lokernya tuh, buka lokernya tuh nggak bisa nih dibuka kayak gini. Jadi pakai kartu kayak gini, set, baru bisa. Isinya ya barang saya kayak gitu. Kalau mau dikunci udah tinggal ditutup aja, udah nggak bisa kebuka lagi otomatis. Udah keren banget nih buat lokernya. Dan itu buat itu hotel kapsulnya. Ada lumayan sih, ada beberapa di sini, keren lah ya. Itu ya. Yang kemudian yang selanjutnya kita bahas yang standar-standar dulu ya. Yang pertama kita dapatkan kalau kita nginep di sini itu ada TV. Nah ini TV-nya udah kayak nyatu gitu lah, nyatu gitu dengan dinding, jadi udah keren lah ya. Kemudian ada ya bantal, selimut, kemudian handuk ya buat mandi, kemudian ada dapat air minum juga ya, 1 botol dengan sikat gigi dan odolnya ya, nggak ada sabunnya atau samponya ya, cuman sikat gigi aja kayak gitu. Jadi yang ini yang standar-standar dulu, saya kira udah cukup lah ya buat kita yang kalian yang suka backpacker gitu, itu udah cukup. Dan ini adalah kamar mandinya. Jadi di kamar mandi itu sharing ya. Halo. Jadi kamar mandinya itu sharing gitu buat sama yang lain. Ya saya kira standar lah ya. Kamar mandinya biasa aja. Kamar mandinya buat mandi, ada shower dengan sabun di sini. Jadi handuk, handuk, sikat gigi dan odolnya udah disediakan. Dan ini udah ada air panasnya juga. Jadi standar lah ya. Kayak gini kurang lebih ada berapaan nih, kurang lebih ada 10-an, ada 10 kamar mandi dengan toilet ya, oke lah. Dan di sini ada ya headphone juga ya, buat kalian yang mau dengerin musik atau nonton film pakai headphone juga udah ada, biar mungkin nggak terlalu mengganggu ya kalau misalnya kita nonton dengan keras. Karena nggak tahu ya apakah suaranya itu kalau misalnya kita nonton di sini dengan keras itu apakah suaranya bakal keluar, saya belum coba ya.
Nah, yang penting yang pasti di sini udah disediakan headset bagi kalian yang mau. Kemudian oh iya, di sini ada apa lagi nih? Oh ini yang menarik itu ini. Nah, udah pakai sistem kartu. Jadi kalau misalnya pintunya itu juga kita buka itu udah pakai kartu kayak gitu. Pintunya udah pakai kartu. Jadi kalau kita mau buka pintu udah pakai kartu, nyalain lampunya juga pakai kartu. Sama buka lokernya yang ada di depan buat nyimpan barang itu juga pakai kartu. Jadi semuanya udah pakai sistem kartu, udah nggak pakai sistem kunci yang konvensional kayak gitu. Ini kalau kita mau masuk ke ruangan, dan ini adalah penampakan hotel. Keren. Ruangan saya 202. Lihat yang ini. Jadi kalau saya mau buka tinggal dikiniin aja, udah nyala, terus kita buka aja. Mantap. Ini ruangan saya. Terus ini kan posisi lampunya mati ya. Kalau mau kita nyalain tinggal pakai kartu yang ini juga, tinggal taruh di sini aja. Set. Udah. Mantap. Buat tidur ya udah di sini aja. Apalagi nih, di sini ada fitur door lock buat ngunci pintu. Jadi sekarang ini kan pintunya nggak bisa dibuka. Nih, sek. Nah kalau misalnya kita mau ngebukain di sini, ini kita buka, kita bisa kebuka kayak gitu. Terus kita door lock lagi, sek, nggak bisa lagi kayak gitu. Jadi kuncinya itu ada di sini ya. Kemudian buat nyalain TV ada tombolnya juga di sini. Kemudian ada, nah yang menarik itu ini lampunya ya. Kalau yang sekarang kalian lihat ini adalah lampu yang standar ya. Kita baru pertama masuk dinyalain lampu ya, lampunya yang kayak gini. Jadi di sini kan ada cermin nih. Nah ini yang membuat menarik juga karena di sini ada cerminnya gitu. Jadi kalau mau buat foto-foto kayak gitu itu keren banget. Jadi buat kalian yang suka dengan foto-foto yang instagramable, saya kira bolehlah sesekali coba-coba jalan ke hotel ini, staycation gitu. Nah, yang menarik ini adalah ada lampu reading, lampu buat ngebaca. Jadi di depan sini itu ada dua lampu ya. Nanti deh saya liatin ya, saya perlihatkan. Itu ada dua lampu buat nyalain, buat ngebaca ya, kayak gitu, buat ngebaca. Nah yang menarik itu adalah buat nyalainnya tuh rasanya keren aja gitu, karena udah pakai sistem apa namanya, layar sentuh kayak gitu ya. Bisa kalian lihat nih kayak gini. Ini kan sekarang posisinya mati. Terus kalau kita nyalain kayak gini nih, tuh udah terang banget kan. Dan itu kerennya kayak gitu, ada kayak apa ya, ya keren aja gitu rasanya. Saya kira kalian bisa paham lah ya rasa kerennya tuh di mana kayak gitu. Kalau kita nyentuh tuh terus bisa nyala kayak gini tuh, duh keren banget ya. Itu satu. Kemudian nah yang lebih keren lagi tuh ada yang namanya ceiling light. Ceiling light itu ya kayak apa namanya, lampu-lampu apa ya, lampu-lampu kombinasi kayak gitulah ya, yang warnanya biru yang ada di atas sini bisa kalian lihat. Terus nyalainnya juga sama kayak sistemnya yang tadi kayak gini. Tuh kayak gini. Ini namanya ceiling light dan itu keren banget menurut saya ya. Mantap. Jadi ya keren aja kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Yang lebih keren lagi ini di sini ada namanya ambient light. Nah ambient light itu yang mana? Lampunya yang ini nih, yang di belakangnya kaca-kacanya ini, cerminnya ini ya, maaf. Nah, itu bisa kita ubah ya. Jadi warnanya ini kan sekarang apa ya, kayak kebiru-biruan gitu. Nah ini kita bisa ubah gambarnya, warnanya jadi hijau. Kelihatan nggak sih? Oh nggak terlalu kelihatan ya. Coba saya matiin dulu deh kayak gini. Nah sekarang jadi, oh nggak terlalu kelihatan juga. Nggak apa-apa deh, habis ini saya liatin aja. Ini warna hijau, sekarang jadi biru, sekarang jadi ungu ya, ungu, sekarang jadi hijau lagi. Udah, berarti warnanya ada hijau. Bisa liatin aja ya kalian. Nah set, jadi ini itu hijau, terus ini ungu kayak gitu. Ini warna biru ya. Kemudian ini agak hijau ke kuning-kuningan gitu ya. Kemudian ini yang putih yang standar yang tadi. Terus yang ini ya mati ya. Putih, kuning, biru, ungu, hijau. Wah ini keren banget sih, parah. Apalagi nih, terus ada ini juga pengatur AC nya ya, tingkat kedinginan
AC-nya mau kenceng atau sedang atau biasa aja, ya itu udah ada di sini. Udah itu aja. Nah, yang menarik juga tuh di sini ternyata ada brankas ya. Ini kalian bisa lihat tuh di sini itu ada brankas ternyata. Aduh, agak sulit tuh. Ini ada brankas, jadi kayak brankasnya itu saya nggak tahu juga gimana ini karena kodenya tuh nggak bisa kita buka. Saya juga nggak tahu dan nggak dikasih tahu. Mungkin kalau kita minta mungkin bakal dikasih tahu, tapi saya merasa nggak butuh ya. Karena menurut saya buat apa ya brankas yang ada di sini, orang kalau misalnya kita apa namanya, ruangan ini aja kan udah kayak brankas juga kayak gitu. Kita ketika masuk di sini udah dikunci ya udah aman kayak gitu. Tapi mungkin buat sebagian orang mungkin brankas ini ada fungsinya ya. Tapi bagi saya sih nggak terlalu fungsional ya. Sisanya itu ya itu aja sih. Udah. Terus ada gantungan kalau misalnya mau buat nyimpan baju ya, dan udah itu aja ya, nggak terlalu banyak ya. Ini kita ganti deh ininya. Wah, ini biru lebih keren. Set, kuning, iya putih. Wah, keren banget sih. Ya buat pencahayaan di video kayaknya kerenan ini deh. Nah, biru aja deh. Oke. Jadi itu ya fitur-fitur yang ada di ruangan ini. Pokoknya luar biasa, hotel ini recommended lah. Kemudian oh iya, yang terakhir ini adalah harganya. Ini adalah hal yang paling penting ketika kalian backpacker ya. Itu adalah hal yang paling penting adalah harganya. Terus berapa dong harganya dengan mendapatkan seluruh fasilitas ini? Itu beda-beda ya, tergantung dengan tempat kalian pesan. Kalau kalian pesan langsung di situsnya saya nggak tahu berapa, tapi yang saya pesannya itu di aplikasi tiket.com dan saya dapatnya itu harga 98.000 ya, 98.000 sekian lah, biasalah ya kalau di aplikasi itu ada sekiannya itu 98.000. Jadi menurut saya terus worth it nggak sih? Nah, kalau menurut saya sih dengan harga 98.000 satu malam dengan fasilitas kayak gini, saya kira worth it banget sih. Buat istirahat tuh nyaman dan ya keren aja. Buat kalian yang suka foto-foto juga keren banget buat di sini. Itu aja. Tapi kalau ya yang itu tadi, kalau misalnya kalian mencari kenyamanan, misalnya buat nginep beberapa hari ya, nyampe 3 hari 4 hari atau bahkan seminggu, mungkin menurut saya nggak terlalu recommended ya, karena di sini ya ruangannya cuma segini seperti yang bisa kalian lihat yang saya jelaskan tadi di awal. Ruangannya nggak sama dengan hotel-hotel yang biasanya 3x3 atau 4x3 dengan kamar mandi di dalam. Itu kan kalian bisa leluasa mau ngapain, mau ngerjain apapun itu kalian leluasa lah. Kalau di sini ya emang buat ruangan tidur aja itu. Jadi kalau ditanyain worth it atau enggak aja tergantung, menurut saya tergantung kalian. Kalau cuman untuk sekedar ngalamin apa namanya, pengen dapat pengalaman semalam aja atau 2 malam, saya kira worth it banget. Tapi kalau buat istirahat sampai semingguan mungkin kurang recommended menurut saya ya, karena kurang nyaman dengan ruangan yang cuman segini aja kayak gitu. Itu aja sih. Overall secara keseluruhan luar biasa, mantap ya. Sakti Kapsul Hotel mantap.